Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 10 ayat 11 sampai 14, dilanjutkan Amsal 10 ayat 18 sampai 21 yang demikian. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia di punggung orang yang tidak berakal. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengupat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita pada pagi hari ini, kata-kata berkenaan dengan bibir, mulut, dan lidah menjadi sorotan utama. Perkataan atau kata-kata tentang bibir, mulut, dan juga lidah ini diucapkan atau tertulis sebanyak lebih dari 10 kali. Sedangkan dalam keseluruhan Alkitab tentu lebih banyak lagi. Bahkan sampai puluhan juga ratusan kata mulut, lidah, dan juga perkataan yang ada di dalam bacaan dalam Alkitab. Itu berarti Bapak Ibu, mulut, lidah, dan juga perkataan menjadi bagian yang penting yang perlu kita perhatikan. Tentu mulut, perkataan, dan juga lidah yang kita keluarkan ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita bersama. Kadang-kadang kalau tidak kita perhatikan, maka perkataan kita ini, mulut kita, lidah kita bisa menjadi ancaman yang berbalik pada diri kita sendiri. Ada istilah mulutmu harimaumu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita diajak untuk kembali mengingat, sadar diri, dan juga menyadari terkhusus perkataan yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari lidah kita. Bapak Ibu terkasih, mungkin seringkali kita tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Kadang kalau kita bertamu di tempat orang, mungkin awal-awal pembicaraan tentu kita membicarakan hal yang baik. Tapi mungkin tanpa kita sadari, ketika kita sudah lama berbincang, apa yang kita perbincangkan adalah bergosip atau menyombongkan diri misalnya. Oleh sebab itu, ini perlu kita perhatikan bersama. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa bersama-sama kita diajak untuk bukan hanya menyadari apa yang kita katakan, tapi juga berusaha untuk mengontrol apa yang kita katakan, sehingga apa yang kita katakan benar-benar mampu membawa berkat dan juga bukan kutuk bagi orang lain. Mampu benar-benar mencerminkan siapa diri kita, dan juga mampu benar-benar menjadikan kita orang yang berhikmat. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, ketika kita hendak menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam ayat 20 dikatakan bahwa bibir ini mencerminkan akal budi kita, demikian pula bibir ini seperti perak yang berharga. Oleh sebab itu tentu kalau bibir kita adalah bibir yang berharga, maka tidak mungkin dan jangan sampai kita menggunakannya dengan sembarangan. Tidak mungkin kan kalau kita punya barang yang berharga, kalau emas misalnya, lalu kita berikan begitu saja kepada anjing kita. Tentu kita menjaganya dengan baik. Demikian pula lah
apa yang harus kita lakukan pada perkataan, lidah, dan juga bibir kita. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika kita hendak berbicara atau mengemukakan perkataan pada orang lain, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita perlu berpikir terlebih dahulu sebelum kita bicara, apakah hal yang akan kita bicarakan ini hal yang bermanfaat atau tidak. Kalau apa yang kita bicarakan hanya untuk menyakiti hati seseorang atau perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, maka baik apabila kita menahan perkataan kita. Yang kedua, apakah perkataan kita menjadi perkataan yang sesuai dengan fakta atau tidak? Karena jangan sampai kita melontarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan akhirnya menjadikan berita hoax dan menjadikan kehidupan bersosial kita tidak baik. Lalu yang ketiga adalah isi dari apa yang kita katakan. Apakah perkataan kita tersebut mampu mendorong orang untuk menjadi lebih baik, mampu memberikan manfaat, mampu memberikan motivasi dan berkat, ataukah hanya menjadi sebuah kutukan bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu bersama pagi hari ini kita belajar untuk menggunakan lidah kita, bibir kita, sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan perkataan-perkataan yang memotivasi dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.